Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepemimpinan Rasulullah itu kan sudah diakui dunia. Nah sekarang ini yang terjadi di negara kita sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa peralihan kepemimpinan itu yang sedang viral adalah politik dinasti. Nah ini mohon pencerahannya, apakah maksud saya gini, itu kan kalau dari segi kemampuannya kan mumpuni itu mungkin rakyat ya. Nah ini kan rakyat banyak yang istilahnya mengeluh ya, karena kepemimpinan yang politik dinasti ini justru kurang kurang kompeten gitu. Nah, ini gimana istilahnya terjadi di Indonesia seperti ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya terkait dengan politik dinasti ini Pak, yang terjadi tidak hanya di Indonesia, ya. Kalau beberapa negara Muslim yang menganut sistem kerajaan itu kan juga dinasti, ya. Ya di Saudi, di Kuwait, kemudian di Qatar, di Yordan, di Emirat, hampir semua negara itu kan juga sistemnya sistem kerajaan. Oke. Dan sistem kerajaan kan sistem pewarisan, sistem al-warathah. Oke. Sebetulnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau konsep suksesi, fikih suksesi itu di dalam literatur siasat syariah itu ada beberapa pola. Oke, dalam sejarah Nabi itu ada yang disebut dengan proses ikhtiar, proses pemilihan. Oke, ada proses pemilihan. Ada juga prosesnya adalah proses kesepakatan. Mereka para sahabat sepakat menunjuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua ada konsep wasiah, rekomendasi. Abu Bakar merekomendasi Umar untuk menjadi pimpinan selanjutnya. Kemudian ada konsep formatur. Umar menunjuk beberapa orang sahabat, kemudian mereka bermusyawarah untuk menentukan salah satunya. Kalau dalam literatur siasat syariah ada yang disebut dengan sistem warothah. Ya, sistem warothah. Saya dulu pernah belajar di mata kuliah tata negara dalam perbandingan Islam dan konvensional itu. Di situ ada data yang menyebutkan yang pertama kali menggunakan sistem warothah, pewarisan dinasti itu adalah Muawiyah, yang mendeklir dengan mengatakan ana awwalul muluk, kemudian berikutnya menunjuk Yazid sebagai pengganti. Nah itu dalam sejarah, dalam fikih siasat syariah tata negara Islam. Nah jadi sebetulnya begini Bapak Ibu, kalau di dalam tata negara Islam itu yang dipentingkan itu adalah substansinya. Okay? Yang dipentingkan adalah substansinya. Nah substansi ini terkait dengan kriteria. Okay? Terkait dengan kriteria. Kalau di dalam sejarah, di dalam Al-Quranul Karim, pola-pola kepemimpinan ini didapat dengan cara apa? Ada dengan cara mengajukan diri, atau dengan cara, kalau dalam dunia kerja, dengan melamar pekerjaan, dengan mengajukan diri. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam itu menyampaikan, ij'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Jadikan aku ini menteri karena aku orang yang hafidun alimun. Hafid ini moralitas, alim intelektualitas. Dengan cara mengajukan. Ada juga dengan cara rekomendasi. Ini disampaikan oleh putrinya Syu'aib ketika merekom Nabi Musa agar menjadi pekerjanya. Ya abadi, inna khairam manistajarta al-qawiyul amin. Wahai ayah, yang terbaik untuk kamu pekerjakan adalah yang kuat dan yang amanah.
Ada kekuatan fisik, kemudian ada amanah terkait dengan moralitas. Nah, di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dihadapkan pada dua jenis pekerjaan dengan kriteria yang berbeda tetapi ada titik temu yang sama. Untuk pekerjaan Nabi Yusuf, kepemimpinan Nabi Yusuf, yang diperlukan adalah ilmu dan moral. Ya, ini hafizun alim. Untuk pekerjaan Nabi Musa, tugas Nabi Musa yang diperlukan adalah qawiyun amin, kuat secara fisik karena mengembala, bertani, berternak dan sebagainya. Tapi ada amanah. Jadi pekerjaan apapun, tugas apapun, kepemimpinan apapun, moralitas itu keniscayaan. Moral. Sementara tadi kalau tugasnya lebih dominan aspek keilmuan berarti dibutuhkan kompetensi keilmuannya. Kalau fisik berarti fisik. Tetapi Ibnu Taimiyah mengomentari dua kriteria ini dengan mengatakan berkumpulnya dua sifat ini pada satu orang itu sulit. Berkumpulnya sifat qawiyun amin atau hafidun alim pada dua orang ini tidak mudah. Ada kalanya dijumpai orang yang alim tapi tidak hafid, orang yang baik tapi kemudian juga tidak alim. Itu begitu Bapak Ibu. Artinya untuk yang ideal itu sulit. Yang ideal itu sulit. Tetapi usaha harus ada. Usaha harus ada. Kemudian berikutnya, siapa yang bertanggung jawab dengan kondisi yang ada? Panjenengan yang bertanggung jawab. Ya. Terus bagaimana Ustaz untuk menunjukkan tanggung jawabnya? Ya jangan hanya doa-doa tok. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Itu kan doa kepemimpinan, ya. Panjenengan minta kepada Allah, waj'alna, jadikan kami dan keturunan kami lil muttaqina imama, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadikanlah keturunan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Cuma masalahnya, karena yang panjenengan minta itu pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, masalahnya sekarang yang bertakwa lebih banyak atau lebih sedikit? Gitu loh. Iya, masalahnya yang bertakwa lebih banyak atau lebih sedikit? Karena yang panjenengan minta waj'alna lil muttaqina imama, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, yang harus ditakwakan dulu siapa Bapak Ibu? Siapa yang ditakwakan? Ya masyarakatnya ditakwakan. Ya, masyarakatnya ditakwakan. Baru kemudian muncul pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, gitu nggih. Kalau terkait dengan fenomena politik dinasti, ini bukan hanya kasus lokal, tapi juga interlokal. Ya, dengan sistem kerajaan dan lain sebagainya, itu kan juga seperti itu. Nah, cuma memang betul. Jadi letak persoalannya adalah kompetensi tadi. Nah, kompetensinya tadi qawiyun amin atau hafizun alim. Siapa yang bertanggung jawab? Ya panjenengan yang bertanggung jawab. Jadi tidak hanya doa-doa waj'alna lil muttaqina imama, makanya kita Bapak Ibu perlu menjadikan salah satu visi dan misi keluarga kita itu adalah menyiapkan pemimpin bagi orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian semoga bermanfaat. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa kita amalkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim.